hidup akan kebesaran kuasa karya Tuhan. Bukan karena kata orang, tapi biarlah kami boleh mengalami secara pribadi Yesus hadir dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang tidak terbatas sanggup menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya cara-Mu adalah cara yang ajaib. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman nyanyikan pujian ini, katakan tak terduga jalan-Mu. Dengan Kau yang kami percaya, di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Silakan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ini dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Katakan, Yesus yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Tuhan, ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Yang kami rasakan dan alami Tuhan, sungguh tidak terduga cara Tuhan menolong setiap kami. Haleluya. Dalam Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan Yesus, Kau yang kami andalkan satu-satunya. Langkah hidupku tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Dalam kemuliaan bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami sore hari ini, biarlah pujian kami persembahkan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang lebih lagi rindu memuliakan Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Sore kemuliaan bagi Tuhan yang baik Yesus. Haleluya. Mari bawa pujianmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nikmati hari ini, percaya bahwa Tuhan hadir. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan
percaya berkat Tuhan ada bagi anak-anak yang ada di tempat ini. Mari anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Kita akan doakan anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita panggil berdiri yuk, kita doakan anak-anak kita. Mereka akan belajar Alkitab. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur untuk sore yang indah ini. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka mau belajar Alkitab ya Tuhan. Berkati apa yang mereka pelajari. Mereka mendapatkan nilai-nilai tentang Injil bagi kehidupan mereka. Berikan mereka hormat kepada orang tua, takut kepada Tuhan, menjadi anak yang pandai, yang pintar, dan mereka bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Kami serahkan guru-gurunya ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai anak-anak ini. Berkati orang tua mereka, apa yang dikerjakan membuatnya berhasil. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan nanti untuk firman Tuhan. Bersama-sama kita tetap menikmati hadirat Tuhan sore hari ini.
Engkau menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah khawatir lagi, kami tidak akan pernah takut Tuhan. Seluruh masa depan kami terjaga di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang limpah. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, buat penyertaan-Mu, buat rancangan yang baik Engkau rancangkan bagi kami. Sungguh tidak cukup kata-kata kami, tepuk tangan kami, mengungkapkan rasa syukur kami atas apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, sore ini kami sudah memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dan kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicara kepada kami, ajar kami untuk kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat yang terbaik dari surga. Apapun pergumulan kesesakan mereka, kiranya Roh Kudus melawan mereka, menolong dan menjadikan mereka pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih urapi hamba Bapa. Dan setiap kata yang hamba sampaikan adalah sungguh berasal dari Engkau yang hendak Kau sampaikan bagi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang jadi syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Semua kita diberkati Tuhan. Boleh lihat tangannya diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya sangat bersyukur, bersuka cita hari ini bisa beribadah di sini, memuji, menyembah, dan menikmati pujian penyembahan yang luar biasa. Cuma musiknya mainnya keren banget. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan Ibu Gembala sehingga saya boleh beribadah di sini dan boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Ada pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Jadi karena saya mau disayang, saya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Petrus Eng. Saya membalakan di Surabaya wilayah timur sana ya, gitu ya, GBI Kingdom of God gitu. Dan Bapak Gembala adalah sahabat baik saya yang luar biasa ya, dan kami sama-sama melayani di BPD Kota Surabaya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah saya adalah kendalikan emosimu atau perasaanmu. Setiap kita ini setiap hari hidup itu terpengaruh oleh emosi kita. Kalau emosi kita, perasaan kita sedang baik gitu, maka kita bisa menjalani hari-hari yang baik. Tapi kadang-kadang seringkali kita juga mengalami hal-hal yang buruk, sehingga perasaan kita juga terganggu dan hidup kita juga terganggu. Saudara ya, seseorang ketika dia mengalami kekecewaan, kepahitan itu, maka hidupnya juga terganggu. Manusia diciptakan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini adalah 5 panca indera yang berinteraksi dengan dunia ini. Dan apa yang diterima oleh panca indera kita masuk ke dalam jiwa. Jiwa kita ini adalah pusat kehidupan kita ya, terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Nah, jiwa kita akan merespon apa yang kita dapat dari tubuh kita. Dan kemudian dieksekusi lagi oleh tubuh. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Namanya kehidupan daging, saudara. Karena respon antara tubuh dan jiwa sebenarnya nggak begitu beda sama kita. Cuman manusia lebih cerdas. Tapi kemudian kita memiliki roh. Roh itu adalah bagian daripada Tuhan. Nah, roh, ketika Tuhan menjadikan manusia, dia menempatkan rohnya dan dalam diri manusia supaya dia bisa bergaul dengan Tuhan. Ya, Tuhan bergaul dengan rohnya. Jadi dia karena mau bergaul dengan manusia, dia taruh rohnya di dalam diri manusia. Tapi kemudian roh ini terputus waktu manusia jatuh dalam dosa. Sampai kita menerima roh Kristus pada saat Yesus menyelamatkan kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan kita bisa bergaul lagi. Hari ini saya akan fokus kepada tubuh, jiwa di dalam dari pikiran, perasaan, dan saya fokus di perasaan. Ya, perasaan ini adalah sesuatu tempat di mana iblis itu bermain. Iblis itu selalu mengganggu perasaan kita. Ketika perasaan kita terganggu, pikiran kita akan terganggu. Dan ketika pikiran terganggu, perasaan terganggu, kehendak kita juga akan mengikuti, saudara. Sehingga apa yang kita eksekusi di tubuh itu adalah respon yang negatif. Saya mau kasih tahu, iblis setiap hari bermainnya di jiwa. Jadi kalau jiwa kita yang terdiri pikiran, perasaan, kehendak negatif, kalau jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita negatif, saudara boleh kasih tanda seru
tanda tanya, tanda apalah, warning keras bahwa saudara sedang dikendalikan oleh iblis. Iblis sedang mengendalikan hidup. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita jiwa yang negatif. Dia menghendaki jiwa kita selalu positif. Tapi iblis setiap hari mau menghendaki jiwa kita negatif. Jadi termasuk perasaan, dia akan masuk dari perasaan. Padahal perasaan ini belum tentu benar juga. Ingat, saya tandai dulu ya. Saya akan selesai tadi. Jam 5:25 sekitar. Okay. Kalau perasaan kita negatif, maka pikiran kita akan menjadi negatif. Ingat. Nah, ketika iblis bermain di dalam perasaan, ini sangat membahayakan. Saya akan kasih contoh di dalam firman Tuhan. Kejadian 4 ayat ke-3. Kejadian 4 ayat ke-3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil panah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, artinya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Saudaraku, ini adalah kisah yang sangat tragis, saudaraku ya. Kain dan Habel ini tidak musuhan. Mereka adalah saudara kandung. Ingat, tidak ada problem. Tetapi ketika Kain mempersembahkan korbannya, ya tidak diindahkan Tuhan persembahannya. Sementara Habel mempersembahkan korbannya diterima oleh Tuhan. Dan masalahnya ini adalah masalah Tuhan pilih kasih, ya, gitu ya. Bagaimana Tuhan menerima persembahannya Habel, tapi tidak menerima persembahannya Kain, dan membuat Kain menjadi emosi. Kain menjadi panas hati. Nah, waktu dia panas hati, Tuhan sudah tahu. Tuhan sendiri mendatangi. Ini bukan manusia yang mendatangi Kain, dia tetapi Tuhan mendatangi Kain. Tuhan ngomong, Kain, kenapa kamu panas hati? Kenapa mukamu muram? Enggak. Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi kau harus berpuasa atasnya. Ini Tuhan sudah mengingatkan. Ini Tuhan sendiri mengingatkan, bukan manusia. Faktanya, Kain tetap membunuh Habel. Walaupun sudah diingatkan, tetapi panas hati di dalam dirinya itu tidak bisa dikendalikan. Dia emosi, dia marah, ya enggak? Dan dia mau menyingkirkan Habel. Jadi anggap kalau Habel tidak ada, mungkin dia akan diterima oleh Tuhan. Dan ini dia menyingkirkan. Nah, ini adalah sesuatu yang menakutkan. Dan akhirnya dia membunuh Habel, saudara. Saudaraku, ini gara-gara dia panas hati. Padahal problemnya adalah pada Tuhan. Harusnya dia marahnya sama Tuhan. Tetapi dia marahnya sama. Dan iblis bermain di dalam perasaan dia. Membuat dia kecewa. Membuat dia terluka. Dan membuat pikirannya menjadi pikiran yang negatif. Dia mulai memikirkan untuk menyingkirkan Habel, saudara. Lalu Tuhan mau supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Tidak setiap hari hidup kita ini mengikuti kehendak kita. Kadang-kadang ada kejadian-kejadian baik di dalam pekerjaan, di dalam hubungan sesama, dalam apapun. Kadang-kadang bisa ada yang nggak cocok dengan kita, yang bertentangan. Kita adalah orang yang berbeda, bisa saja pikirannya berbeda dan kemudian menjadi nggak cocok pendapatnya. Suami istri aja bisa nggak cocok, bisa berbeda, ya nggak? Tetapi ketika muncul kekecewaan, muncul sakit hati, Tuhan mau kita mengendalikan. Iblis mau kita terus memelihara sakit hati, memelihara setiap perasaan-perasaan yang negatif. Karena perasaan itu kadang-kadang belum tentu adalah suatu kebenaran. Ya enggak? Kadang-kadang itu tidak real juga. Apa yang kita rasakan, ya enggak ya? Belum tentu itu adalah hal yang benar. Contoh saja, misalkan orang yang
LGBT misalkan. Ada orang yang merasa dia merasa diri saya itu adalah perempuan, ya enggak? Padahal dia laki-laki, dia merasa dirinya adalah perempuan. Ya enggak? Apakah perasaan demikian itu adalah benar? Ya enggak? Dia memang merasakan, tetapi belum tentu perasaan itu adalah benar. Iblis bermain, mungkin saja dia pernah terluka. Ya enggak? Seorang perempuan yang membenci akan laki-laki, dia melihat papanya menyiksa mamanya, dia melihat kakaknya juga begitu, dia melihat kejadian demi kejadian, ya enggak? Dan akibatnya, dia sendiri punya pacarnya juga brengsek segala. Akhirnya dia menjadi terluka sama laki-laki, dia menjadi benci laki-laki, dan dia merasa hubungan cinta yang murni itu adalah perempuan sama perempuan. Tapi perasaan ini tidak real, tidak benar, betul nggak? Saya pernah satu kali, waktu saya masih bisnis, saya melakukan perjalanan ke Palangkaraya, naik mobil dari Banjarmasin. Ketika saya baru stop, tiba-tiba saya melihat seorang anak jatuh. Saya stop di depan suatu toko. Seorang anak jatuh dari lantai 2. Saya kaget, waduh, jatuh pas di depan kami gitu. Begitu saya lihat, wah, anaknya itu terluka. Ya, betul-betul kesakitan. Dan kami lihat, anak itu pakai sarung, saudaraku ya, diikat di leher dia. Setelah ditanya, ternyata anaknya habis nonton film Batman. Dan dia merasa dia adalah Batman. Dia pakai sarung dan kemudian dia loncat dari lantai 2 seperti Batman. Gedebuk jatuh seperti itu. Dibawa ke rumah sakit. Ini adalah fantasi perasaannya setelah dia nonton film Batman. Dan tidak benar. Berapa banyak orang habis nonton, ya perasaannya terpengaruh dengan film tersebut. Ya enggak? Ibu-ibu habis nonton drama Korea, waduh, sampai air mata 2 ember, saudaraku ya. Padahal itu adalah film, itu tidak real, saudara. Nah, Tuhan mau supaya kita bisa mengendalikan. Apalagi itu sampai berlarut-larut. Efesus 4 ayat 26 katakan ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kau marah, ketika perasaanmu menjadi negatif, hati-hati, jangan dipelihara dan jangan berbuat dosa. Sebab ketika kau marah dan pikiranmu mulai kacau, kau bisa berbuat dosa. Saudaraku, kita bisa berbuat dosa karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan rasa negatif kita, dan iblis bermain dari situ. Ini bukan yang pertama kali Hezekiah ngomong. Hezekiah sudah ini yang ke-14 kali, betul enggak? 3 minggu yang lalu dia begitu juga. 2 minggu lalu dia ingat gak 3 bulan yang lalu? Wah, gitu ya. Berapa banyak suami istri seperti itu ketika bertengkar. Pertengkaran yang pertama, yang kedua, ketika selanjutnya iblis bermain film lama. Ingat, kau ingat 3 bulan yang lalu, kau ingat setengah tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kau ingat, waduh, habis bertengkar. Besok paginya, karena malam harinya iblis bermain film. Besok paginya, kalimat pertama Pak, kita cerai saja. Betul sudah. Karena iblis bermain dengan perasaan kita. Dia mau supaya kita memiliki perasaan negatif. Jangan berbuat dosa dan jangan kasih kesempatan pada iblis. Jangan matahari terbenam sebelum ada amarah. Artinya, perasaan negatif itu tidak boleh dipelihara, tidak boleh ditahan, harus segera dibereskan. Ayub 15 ayat 12 mengajar begitu. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Saudaraku, perasaan kita bisa menghanyutkan kita. Apa itu menghanyutkan? Kata hanyut itu biasanya digunakan untuk kapal, saudaraku ya. Kalau sebuah kapal itu dia mau berhenti, dia mau berlabuh, biasanya diikat pada dermaga, diikat di tiangnya itu, supaya dia tidak hanyut. Atau dia akan melepaskan jangkar yang berat supaya dia tidak terhanyut. Dia ada di posisi yang diinginkan. Kalau tidak lakukan begitu, maka besoknya dia akan terhanyut berkilo-kilometer daripada tempat yang seharusnya. Ada berapa banyak orang membiarkan perasaannya terus mengendalikan dirinya. Dia tidak mengendalikan perasaannya, tetapi perasaannya itu menghanyutkan dirinya sehingga dia tidak ada di posisi yang seharusnya. Seseorang nggak bisa mengendalikan emosi dia, dan kemudian dia terus meledak-meledak, dan akhirnya apa? Dia bunuh orang, dan kemudian dia kena tangkap, masuk penjara. Tuhan nggak punya rencana dia untuk masuk penjara, tetapi dia terhanyut. Dia seharusnya tidak hidup di dalam penjara bertahun-tahun. Dia punya pekerjaan yang baik, dia punya kehidupan yang baik, tetapi karena emosi, karena dia tidak bisa mengendalikan
perasaan kemarahannya, dan itu berlarut-larut dan makin membiarkan iblis bekerja, dan akhirnya dia berbuat dosa, dia bunuh orang, dan dia berakhir di penjara puluhan tahun, bahkan mungkin dihukum mati. Berapa banyak orang karena gagal dalam pacaran, ditinggal oleh pacarnya sekali, dua kali, dan kemudian dia terhanyut. Selanjutnya dia takut untuk berhubungan dengan lawan jenis, dan akibatnya dia tidak berhubungan sampai usianya sudah berlarut-larut, saudara. Padahal Tuhan mungkin punya sudah pasangan hidup untuk dia, tetapi dia larut, terhanyut oleh perasaan dia. Jangan biarkan perasaan kita itu menghanyutkan diri kita. Dan iblis mau supaya kita hanyut oleh perasaan kita dan membuat kita itu tidak berada di posisi yang seharusnya. Membuat kita tidak hidup di dalam rancangan Tuhan yang baik, tetapi kita hidup di dalam rancangan Tuhan, rancangan iblis, di dalam pikiran yang negatif, perasaan yang negatif. Hal ini bukan hanya berhubungan mengenai hubungan sesama manusia, tetapi dalam kehidupan pribadi kita juga, secara personal, saudara. Karena kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk, keadaan yang mengecewakan kita, keadaan yang membuat kita itu nggak bisa move on, kita nggak bisa maju. Karena apa? Karena perasaan negatif ini terus ada di dalam diri kita. Misalkan, kalau kita mengalami masalah keuangan membuat kita itu tertekan sekali. Sementara sudah masalah keuangan, anak kita pula, anak kita bikin kacau, suami kita pula selingkuh, ini bertubi-tubi masalah masuk ke dalam diri kita, sehingga muncullah kekecewaan, kepahitan, dan kemudian kita kecewa sama Tuhan, kita pahit sama Tuhan, dan kemudian membuat hidup kita itu tidak bisa lagi untuk percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena pahit, dan iblis selalu meniup. Tuhan kita nggak sayang sama kamu. Ingat dari kejadian Ayub. Ayub itu waktu pertama kali dia dicobai, semua hartanya habis, anaknya mati. Kejadian Ayub kitab Ayub pasal 1 ayat 22 menulis bahwa Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut. Dan masalah dia pada pasal 1 itu selesai begitu saja. Tetapi di pasal 2 ketika iblis mencobai dia lagi, saudaraku, dan kali ini berbeda. Di pasal 3-nya Ayub mulai mengeluh tentang kehidupan dia. Dia ngomong, lebih baik aku mati saja, lebih baik aku nggak dilahirkan. Dan kemudian makin ke belakang, apalagi setelah dikompori sama 3 temannya yang nggak tahu kebenaran, hanya menghakimi saja. Dan apa yang terjadi? Ayub mulai mengeluh. Dia ngomong bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan dia. Dulu Tuhan tidak setia. Dulu Tuhan bergaul karib dengan dia. Sekarang Tuhan meninggalkan dia. Terus dia ngomong lagi, semakin ke belakang dia semakin marah sama Tuhan. Dan terakhir dia ngomong, aku tidak salah. Aku mau berperkara dengan Tuhan. Dia emosi, dia kecewa dengan Tuhan. Dia merasa dia tidak salah. Dia merasa Tuhan sewenang-wenang. Dan dia mau berperkara. So aku makin ke belakang, Ayub itu makin kecewa, makin pahit sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berdialog dengan dia. Ketika Tuhan berbicara dengan dia, Ayub ngomong, Tuhan, dulu aku dengar tentang engkau dari orang saja. Sekarang mataku tertuju kepada aku duduk diam di dalam bumi. Dan aku mencabut semua perkataan waktu emosi, perkataan dalam perasaan-perasaan yang begitu tertekan. Dia mencabut semua perkataan. Dan kemudian dia diam, memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan. Seringkali kita ini tidak mengalami terobosan pemulihan. Itu karena hati kita yang tidak benar. Perasaan kita itu begitu tertekan dan membuat kita mempunyai sikap yang salah kepada Tuhan. Kita menuduh Tuhan, Tuhan kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau begini? Kenapa Tuhan? Tuhan apa salahku Tuhan? Sementara kita mau minta Tuhan tolong, tapi kita juga mempunyai pandangan yang salah kepada Tuhan. Tuhan itu, dia tak mau kita hidup di dalam perasaan yang negatif. Dia mau kita merdeka. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang lanjut, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Tuhan itu nggak mau kita memiliki hati yang pahit, hati yang kecewa. Dia nggak mau kita depresi, frustasi. Dia nggak mau. Dia nggak mau kita hidup di dalam kepahitan, kemarahan. Perasaan-perasaan itu bisa berkembang, ya enggak?
Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalam perasaan yang baik. Hati yang gembira itu adalah obat. Dia bilang. Saudaraku, ketika saya membaca firman Tuhan, saya mendapatkan bahwa Tuhan itu selalu dari zaman perjanjian lama selalu mau memberikan kepada kita dua hal ini. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24. Bilangan pasal 6 ayat 24. Saya bacakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, ini firman Tuhan. Tuhan suruh supaya imam memperkatakan ini kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan itu mau memberikan kasih karunia. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang pertama dia ingin berikan adalah kasih karunianya. Kasih karunia datang melalui Yesus Kristus ya. Hari ini saya nggak bahas tentang kasih karunia. Yang kedua adalah Tuhan menghadapkan wajahnya memberi engkau damai sejahtera. Dia mau memberikan kepada kita damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah ketika perasaan kita tidak negatif, ketika tidak hidup dalam kemarahan. Damai sejahtera ketika engkau tidak dalam kepahitan, tetapi engkau damai. Engkau tidak hidup di dalam frustasi, engkau tidak hidup dalam depresi, engkau tidak hidup dalam stres. Damai sejahtera engkau tidak tertekan. Damai sejahtera ketika engkau tidak hidup di dalam dendam, dalam kebencian. Damai, engkau mempunyai damai. Tuhan selalu mau memberikan kepada kita damai. Iblis selalu mau menghancurkan perasaan kita, saudara. Dan Tuhan mau memberikan kita damai. Ini adalah perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dan kemudian ketika saya buka perjanjian baru, saya mendapatkan bahwa semua murid-murid Yesus, saudaraku, menulis suratnya. Semua surat, saudara baca sendiri, semuanya itu menuliskan hal ini, saudaraku. Saya kutip beberapa saja ya. Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 1. Ya, suratnya Roma, selalu di pasal 1. Roma pasal 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera. Surat berikutnya 1 Korintus pasal 1 juga ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 2 Korintus pasal 1 juga ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Galatia pasal 1 juga ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Saudara boleh baca mau Filemon, Titus, Timotius, apalagi itu surat Petrus, Yohanes, semuanya menulis hal yang sama. Murid-muridnya selalu menekankan hal yang sama karena itulah yang ingin dikaruniakan Tuhan kepada kita, yakni kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam perasaan yang hancur, saudara. Dia mau supaya kita mengalami kemerdekaan di dalam emosi kita. Makanya dia selalu memberikan kita damai sejahtera karena dia tahu iblis bekerja di situ. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya kita hidup dengan jiwa, pikiran, dan perasaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Yesus tidak pernah tertekan perasaannya. Yesus tidak pernah mengalami perasaan yang negatif. Dia tidak akan dikuasai oleh perasaan yang negatif. Apakah Yesus nggak pernah marah? Aku pernah lihat saya pernah baca Yesus marah, dia menjungkir balikkan meja penukar uang, dia marah, dia ngambil tali, dia nggak bentuk dijadikan kayak cambuk seperti dia cambuk gitu. Yesus marah dengan alasan tertentu, tapi Yesus tidak hidup dikendalikan oleh kemarahan dan dia tidak memelihara kemarahan itu. Dia tidak akan menyimpan kemarahan itu. Dan besoknya dia tidak akan berbicara lagi tentang hal itu. Kenapa? Karena itu adalah kemarahan untuk kejadian sesaat seperti itu, dan itu dengan alasan tertentu. Saudaraku, tentu saja Yesus juga punya perasaan. Dia juga pernah mengalami ketakutan. Dia mengalami dia berdoa semalam-malaman. Saudaraku, Yesus juga manusia. Tapi Yesus tidak dikendalikan oleh perasaan negatif. Dia tidak hidup di bawah kuasa si jahat, saudaraku.
Tuhan mau mengajar kita supaya kita memiliki perasaan dan kehendak Kristus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan doa. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk bersukacita senantiasa. Rejoice always. Bersukacitalah. Kalau dia menyuruh kita bersukacita, artinya bersukacita ini ada di bawah kehendak kita, di bawah kendali kita. Kita bisa bersukacita dan kita bisa juga hidup stres. Kau mau memilih mana? Dan Rasul Paulus ajar kita bersukacita senantiasa. Firman Tuhan ini ditulis kira-kira untuk siapa? Untuk orang yang sedang dalam kesesakan. Ingat. Dan Paulus ngajarin bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Pak, yang benar saja Pak, saya ini kena sakit, mengalami sakit serangan jantung. Terus Bapak bilang, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku kena serangan jantung, puji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, aku mengalami masalah keuangan, sekarang perusahaanku hampir bangkrut, puji Tuhan. Gilakah aku Pak? Saudaraku, Tuhan tidak menyuruh kita supaya kita bersuka cita, mengucap syukur karena kita mendapatkan masalah. Tetapi dia mau kita mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, hampir semua masalah kita itu disebabkan oleh kuasa dosa, saudaraku. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada 5 hal yang terjadi. Rohnya terputus, mati, saudaraku ya, terputus dari Allah. Dia dilempar keluar dari Taman Eden. Taman Eden berbicara tentang kasih karunia. Mereka hidup di dalam kutuk dan kemudian kehilangan kuasa dan menuju kematian kekal, saudaraku. Nah, saudaraku, ini adalah akibat daripada dosa. Dan kita selalu dikendalikan oleh akibat dosa sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia jatuh dalam dosa, kita hidup di dalam kutuk. Kita mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, sakit penyakit. Semuanya itu adalah bagian daripada kutuk. Tetapi Yesus datang, dia meniadakan dosa kita. Kalau dosanya tidak ada pada diri kita lagi, maka akibat daripada dosa juga tidak ada. Ingat, roh yang terputus tadi itu menjadi, kita memiliki roh Kristus, kita terhubung lagi dengan Bapa dan bahkan kita menjadi anaknya. Dan kemudian kita hidup lagi dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah menurut Roma 5 ayat 17. Dan kemudian kita nggak ada kutuk lagi yang mengikat kita. Semua kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus, nggak berlaku lagi. Dan kemudian puasa kembali lagi pada kita. Dan terakhir kita tidak lagi mengalami kematian kekal. Nah, saudaraku, semua akibat dosa sudah tidak ada. Kita mengucap syukur oleh itu. Sebab karena apa yang dikerjakan oleh Yesus, aku tidak lagi hidup di dalam kutuk. Tidak ada lagi sakit penyakit berkuasa atasku. Aku tidak lagi mengalami hukuman. Aku tidak lagi mengalami semua kebangkrutan, keperceraian, kemandulan, semua hal-hal yang negatif itu yang tercatat di dalam Ulangan 28 ayat 5-9. Saudara, itu adalah kutuk dan saya tidak hidup di dalamnya. Saya mengucap syukur atasnya. Saudaraku, ketika saya mengalami beberapa waktu yang lalu, saya kena stroke, saudaraku ya. Jadi saya tiba-tiba mata saya melihat segala sesuatu dua. Oh, saya lihat Bapak Gembala dua. Oh, dua. Dan duanya itu bukan begini. Duanya begini, saudaraku, miring gitu ya. Jadi saya lihat semua segala sesuatu dua gitu. Wah, saya begitu pusing. Oh, tiba-tiba begitu. Jadi saya pergi ke dokter spesialis mata di RKZ sana. Dan mereka ngomong, Pak, kami sudah periksa mata Bapak baik-baik saja. Bapak baik-baik bagaimana? Saya lihatnya sekarang ini semuanya double semua gitu. Saya nggak baik-baik. Ya, kami tidak tahu apa masalahnya. Kalau yang spesialis tidak tahu, saya terus gimana? Akhirnya saya disarankan untuk pergi ke dokter spesialis saraf mata di Timur Sari di Surabaya Eye Clinic. Dan hasilnya sama. Kami sudah memeriksa mata Bapak dua-duanya baik-baik saja. Tapi saya tidak baik sama sekali tidak baik. Saya tidak bisa, saya jalan aja saya takut numbruk, saya tidak bisa nyetir, tidak bisa apa, saudaraku. Dan saya cuma bisa lihat 50 cm ke bawah. Kalau lihat 50 cm ke bawah, saya lihat semuanya jelas. Tapi lebih dari 50 cm, semuanya double. Saya lihat bangku double dan orang double semua. Saya nggak bisa jalan, saya ketakutan. Saya hidup di dalam kamar terus.
Saudaraku, dan akhirnya saya pergi ke spesialis saraf. Spesialis saraf mengatakan bahwa saya kena stroke. Ingat, saya bilang mana stroke? Saya ini main badminton, saya fitness, saya mana stroke? Ini sehat. Dia bilang yang ini juga termasuk stroke. Stroke-nya di mata. Dan kemudian saya di MRI dan hasil menunjukkan bahwa dia bilang saraf mengatur pergerakan bola mata di otakmu ini tersumbat. Terus gimana dokter? Ada cara nggak gitu? Minum obat. Dia kasih saya minum obat. Setelah minum obat seminggu, saya ngomong obat sudah habis dokter. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nggak ada perubahan. Dia minum lagi. Saya ngomong minum berapa lama? Minum lah sampai ada perubahan. Bisa nggak sembuh? Oh bisa, banyak orang stroke nggak sembuh. Jadi si dokter bilang oh bisa saja nggak sembuh. Banyak orang stroke nggak sembuh. Ini dokter nggak kasih harapan. Akhirnya saya pergi ke Singapura, dokter yang sangat terkenal, dokter mata. Dokter mata sekali periksa dia ngomong, oh mata sebelah kiri saraf nomor 6 rusak. Rusak. Terus bagaimana dokter? Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Saraf rusak tidak bisa diperbaiki. Saya frustasi. Tapi kemudian di dalam keputusasaan Tuhan mengingatkan saya atas apa yang Yesus kerjakan. Bahwa Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Ulangi Matius 8 ayat 17. Dan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Dan kemudian saya pulang, saya ambil perjamuan kudus, saya mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan, terima kasih dan Kau telah menanggung semua dosaku dan semua akibat daripada dosa itu sudah Kau tanggung. Dan aku tidak lagi memiliki dosa, aku tidak lagi dihukum, aku tidak lagi harus menanggung penyakit. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan, aku bersyukur oleh bilur-bilurmu, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, mataku sehat, aku sembuh Tuhan. Sekali bukan, masih belum. Tapi saya percaya, saya terus menguatkan iman saya mendeklarasikan apa yang firman Tuhan katakan pada saya. Saya mengucap syukur atas apa yang Yesus kerjakan buat saya. Terus menerus, ingat, apa yang terjadi? Saya tadinya cuma bisa lihat 50 cm. Akhirnya saya sudah bisa melihat dengan jarak 1 meter ke bawah. Jelas 1 meter ke bawah. Dan kemudian menjadi 2 meter, 3 meter, 5 meter. Dan sekarang saya sudah melihat sempurna seperti itu. Kita berikan tepuk tangan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin adalah supaya kita tidak larut di dalam perasaan negatif, tapi kita mengucap syukur di dalam Kristus Yesus atas segala hal, saudaraku. Sebab segala sesuatu yang buruk itu yang dilakukan oleh iblis, Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita hanya perlu menolak apa yang dikerjakan oleh Tuhan, oleh iblis, dan kita menerima apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau dia katakan demikian, artinya bersukacita itu adalah kehendak bebas kita. Kita bisa bersukacita. Kita boleh memilih untuk bersukacita. Dan firman Tuhan ajar kepada kita, bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir itu negatif tadi, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita tidak larut dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Tetapi Tuhan mau mengapa? Kamu naikkan permohonanmu dengan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu hidup dengan perasaan negatif seperti itu. Ingat, ketika kamu lakukan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui apapun yang pikiranmu. Kamu cuma bisa mikir, oh Tuhan bagaimana Tuhan, ini masalahnya berat banget Tuhan. Waduh, keuangan, duit di tabungan cengil 10.000 Tuhan, bagaimana? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran akan memelihara hati dan pikiran. Damai sejahtera dari Allah. Kemudian setelah perasaan kita udah benar, kita udah benar, maka Tuhan ajar kita lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jangan kamu mikirin yang negatif, aku pasti mati, waduh aku nggak bisa sembuh, aku pasti bangkrut, aku pasti cerai, waduh aku begini, aku begitu. Soalnya ketika kita mikirin dengan berbagai pikiran-pikiran negatif tersebut, kita nggak bisa merdeka. Tapi biarlah perasaan kita kendalikan. Kita bersyukur karena apa yang dikerjakan Yesus. Dan selanjutnya kita memikirkan, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah memerdekakan aku dan aku tahu bahwa keuanganku akan membaik. Aku tahu aku sudah sembuh Tuhan. Aku tahu keluargaku tidak akan cerai Tuhan. Aku tahu pekerjaanku akan membaik. Aku tahu. Ketika kita memikirkan apa yang Yesus sediakan bagi kita, maka dikatakan apa yang telah kau pelajari, apa yang telah kau dengar itu, kau lakukan aja sudah. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kau sudah ketahui, kau lakukan saja. Maka Allah sumber damai sejahtera, Allah itu yang memberikan damai sejahtera, Allah itu akan menyertai kamu. Berapa banyak kita tiap hari kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, kita hidup di dalam perasaan negatif. Sebagian orang hidup di dalam kepahitan, kemarahan, kebencian, dendam. Aku itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam perasaan negatif. Iblislah yang mau kita hidup dalam perasaan. Setelah perasaan kita negatif, dia memenuhi kita dengan pikiran yang negatif. Yang membuat kita hidup di dalam ketakutan. Yang membuat kita hidup di dalam kecemasan. Saudara, Tuhan nggak mau. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran-perasaan Kristus? Yang pertama coba kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini bukan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam agape, kasih yang sempurna, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan. Agape, kasih yang sempurna yang dari Tuhan Yesus itu melenyapkan ketakutan. Kita mungkin takut akan kena sakit ini, ya kena masalah, kita khawatir, kita cemas terus. Tetapi Tuhan ngomong, di dalam kasih yang sempurna, kasih yang dari Yesus itu harusnya meniadakan semua ketakutan kamu, meniadakan semua kecemasan, kekhawatiran kamu. Karena Yesus telah membereskan semuanya itu. Yesus telah melepaskan kamu dari biang kerok, dari semua masalah, yaitu dosa. Dosa itu diambil dari diri kita, ditaruh pada tubuhnya. Sehingga di dalam diri kita tidak ada lagi dijumpai dosa. Dan karena tidak dijumpai dosa, tidak ada lagi hukuman atas dosa itu. Bukan ditiadakan, tetapi dipindahkan kepada tubuh Kristus. Nah, ketika kita mengerti bahwa begitu besar kasih Tuhan buat kita, dan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kutuk, Tuhan tidak mau kita hidup dalam akibat dosa, Dia tidak mau kita mati binasa, Dia tidak mau kita terputus dengan Allah, Dia tidak mau kita hidup di dalam kutuk. Tuhan memerdekakan kita dengan mengambil dosa itu, supaya semua konsekuensi dosa itu tidak lagi ditanggungan pada kita. Kita tidak akan pernah binasa. Kita tidak akan pernah hidup di dalam kutuk lagi. Dan kita sekarang boleh memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kalau kita berdoa tidak ada lagi penghalang yang menghalangi kita. Dulu dosa selalu menjadi penghalang bagi kita. Dia katakan bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah adalah kejahatanmu, dosamu. Tapi sekarang itu tidak ada lagi. Yesus itu bukan mengampuni, tidak jadi menghukum atau meniadakan hukuman atas dosa kita. Dia mengambil dosa itu dari diri kita. Sehingga di dalam diri kita tidak ada dosa. Sehingga kita tidak perlu takut akan semua akibat dosa. Kasih daripada Yesus, kasih yang sempurna itu meniadakan semua ketakutan kita. Kita bisa takut. Karena apa? Karena kutuk mengancam kita. Kita takut karena kematian kekal mengancam kita. Kita takut atas semua konsekuensi dosa. Tapi sekarang kita tak perlu takut lagi. Kalau kita masih takut, artinya kau tidak mengenal apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kau tidak mengerti kasih Tuhan.
Sehingga kau masih takut. Kau masih takut akan semua kutuk, semua. Kau takut kepada setan. Kau sudah merdeka. Engkau sekarang anak Allah. Engkau adalah orang benar. Engkau adalah warga kerajaan Allah. Tidak ada apapun yang bisa membuat kau takut. Kalau kau masih takut, artinya kasih yang sempurna itu kamu tidak sempurna di dalam kasih, mengenal kasih. Sehingga Efesus mengajar kita di dalam pasal 3. Paulus menulis begini. Pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam agape tersebut. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, ada kuasa yang dahsyat bekerja dalam kita. Tetapi kadang-kadang kuasa itu tidak bekerja karena kita memiliki pemahaman yang salah. Makanya Paulus ngomong, aku berdoa supaya kau itu berdasar, tertanam, berdasar, berakar dalam kasih Kristus. Kamu mengenal kasih itu dengan baik. Kamu tahu betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Kamu mengenal kasih itu dengan baik. Supaya kau tidak salah paham. Berapa banyak orang kita salah paham kepada Tuhan. Dan kita ngomong bahwa, Tuhan, kenapa kau mencobai aku? Kau memberikan cobaan ini, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Banyak orang berpikir bahwa apa yang kita alami itu adalah hukuman dari Tuhan. Aku sedang dapat hukuman dari Tuhan. Sebab aku masih kurang benar. Aku masih jatuh dalam dosa. So, aku di mana di dunia ini ada orang setelah terima Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan karena Tuhan masih menghukum kita karena kita dosa, saudara, maka binasalah kita semua. Tidak ada yang selamat seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan katakan di dalam Roma 8, dikatakan tidak ada lagi hukuman bagi kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi kalau kita berpikir bahwa kita mengalami ini karena hukuman daripada Tuhan, atau karena Tuhan sedang menguji saya, menguji iman saya, atau Tuhan sedang mengajar saya, saudara, itu tidak benar. Berapa banyak kita berpikir sakit penyakit ini ada datang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan, Tuhan mengendaki. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara berpikir itu dari Tuhan, kalau saudara itu adalah kehendak Tuhan, maka jangan pergi dokter. Jangan berusaha sembuh, sebab itu kehendak Tuhan. Jangan melanggar kehendak Tuhan. Betul kan? Tuhan itu tidak mau kita hidup di dalam sakit penyakit. Sakit penyakit adalah bagian daripada kutuk. Dia mau memerdekakan kita dari kutuk. Dia tidak mau kita hidup dalam sakit penyakit. Makanya dia ngomong, aku menanggung penyakit dan kelemahanmu. Oleh bilur-bilurmu, bilur-bilurmu, kamu sudah sembuh. Dia mau kita sembuh. Dia nggak mau kita sakit. Dan kemudian kita ngomong, Tuhan Tuhan menguji saya, Tuhan mengajar saya melewat sakit penyakit. Saudara, ini konyol. Bayangkan, kalau saya punya anak usia 3 tahun, ya, anak saya ini misalnya gitu ya, naik mobil, dan kemudian loncat-loncat dia, loncat-loncat. Saya ngomong, nah, duduk. Nanti kalau papi pas ngerem, kamu nanti kepala kejeduk ke depan. Tapi dia nakal, dia loncat-loncat lagi gitu. Dan supaya mengajar dia gitu, saya mulai ngebut, begitu sudah agak ngebut, saya injak rem cepat, gitu, dan kemudian dia terlempar, kepalanya jeduk kena kaca di depan, pecah kepalanya, dibawa ke rumah sakit gitu. Kemudian saya ngomong, itu loh maksud papi, kamu udah ngerti belum? Oh iya papi, sampai bocah-bocah di bawah. Aku sekarang sudah mengerti. Dia cerita sama temannya, oh papiku hebat sekali. Aku ini nakal gitu, gara-gara aku nakal gitu, papiku mengajar aku, dia sengaja injak rem dan sekarang kepalaku bocor. Sekarang aku sudah ngerti bahwa tidak boleh loncat-loncat. Ada nggak orang tua seperti itu? Gilakah Tuhan kita, Bapa kita yang baik di surga itu? Dia harus mengajar kita seperti itu. Untuk mengajar kita, itu pikiran yang sesat, saudara. Tapi berapa banyak kita tidak mengenal kasih Tuhan, dan kita selalu berprasangka buruk, kita selalu salah paham sama Tuhan. Kita tidak tahu akan kasih-Nya. Jika kita selalu berpikir bahwa ini dari Tuhan, ini seizin Tuhan, ini kehendak Tuhan, saudara. Kalau kehendak Tuhan, jangan bebas dari situ. Jangan sembuh, jangan merdeka. Jalani aja, saudara, kehendak Tuhan.
Saudara, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesatan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan mau kita mengerti baik-baik. Apapun yang kau alami, hal buruk yang kau alami, iblis berusaha untuk menenggelamkan kita, dia menyerang kita, membombardir kita dengan masalah. Apapun masalahnya itu, mau setan-setan, mau iblis, mau manusia, mau siapapun, mau sekarang, mau akan datang, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang maksimal. Dia melakukan yang the best, yang terbaik. Tetapi seringkali adalah kita tidak mengerti, kita sakit, kita kecewa, kita pahit sama Tuhan. Dan kita berharap Dia tolong kita. Bagaimana kita bisa kontradiksi seperti itu? Sementara kita pahit sama Dia, kita kecewa sama Dia, tapi kita mau Dia tolong kita. Tidak bisa terjadi, saudaraku. Dan ketika kita tidak mengalami pertolongan itu, dan kita makin marah sama Tuhan, padahal kita punya pemahaman yang salah tentang kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan mau supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Kamu harus percaya akan kasih Tuhan. Ketika kita percaya akan kasih Tuhan, kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Yang terakhir, yang pertama, supaya kita bisa hidup dalam pikiran perasaan Kristus adalah hidup dalam kasih, mengenal kasihnya dengan baik, mengimani, menghidupi. Yang kedua adalah hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudaraku, tadi di awal saya menjelaskan bahwa manusia hidup dari tubuh, jiwa, roh. Kalau interaksi antara tubuh dan jiwa, itu namanya kehidupan daging. Seperti binatang. Binatang itu diciptakan tidak punya roh. Dan kita hanya untuk hidup saja, tidak perlu roh. Hanya untuk hidup saja, saudaraku. Contoh, Hezekiah ngomongin saya sesuatu yang jelek. Itu tubuh saya dari indera pendengar. Mendengar Hezekiah ngomong sesuatu yang jelek, masuk ke dalam jiwa saya. Pikiran saya, perasaan saya menjadi tersinggung. Dan pikiran saya mulai memikirkan, Hezekiah ini bukan pertama kali, kayaknya dia itu sentimen sama aku. Dia kayaknya mau cari gara-gara sama aku. Ini udah yang ke-15 kali ini. Dan kemudian kehendak saya adalah memberikan dia pelajaran matematika dan fisika. Saudaraku ya. Dan kemudian tubuh mengeksekusi. Tubuh akan mendatangi Hezekiah dan kemudian saya kasih dia pelajaran matematika. Nah, ini adalah tindakan bolak-balik tubuh. Input dari tubuh masuk ke dalam jiwa, jiwa merespon dan kembali lagi kepada tubuh eksekusi. Itu namanya kehidupan daging. Daging tidak harus selalu dosa. Tapi kalau kita hidup secara itu, kita akan cenderung hidup di dalam kehendak etis. Perbuatan daging sudah nyata, baca sendiri ayat 19 itu. Percampuran, perselisihan, pertengkaran, apa segala macam, semuanya itu. Itu gara-gara hidup daging. Nah, roh itu bagaimana? Roh ini ketika manusia belum dipulihkan, saudaraku, sebelum kita menerima roh Kristus, maka kita hidup hanya daging saja, saudaraku. Roh ini ditempatkan Tuhan untuk bisa bergaul sama Dia. So, barang siapa menyembah Dia, menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika kita menerima roh Kristus, saudaraku, Roma 8 ayat 9, maka kita bisa menyembah Tuhan. Nggak ada penghalang lagi, saudaraku. Sebab untuk bergaul sama Tuhan, cuma ada dua syarat. Yang pertama, kamu tidak boleh ada dosa. Yang kedua, kamu harus memiliki roh Allah. Dan Tuhan memberikan dua-duanya. Dia melepaskan kita dari dosa dan memberikan rohnya kepada kita. Nah, roh ini Tuhan mau setelah kamu memiliki roh, kau hidup menurut roh. Apa hidup menurut roh? Karena kau hidup oleh roh ini tidak cepat.
Berarti rohmu itu berinteraksi. Roh tadi kan ditaruh dalam diri manusia untuk bisa bergaul dengan dia. Jadi waktu kita memiliki roh Allah, kita perlu bergaul. Tadinya nggak bisa kan, sekarang bisa. Saya bergaul dengan dia, saya menyembah dia, saya memuji dia, saya berdoa, saya ngobrol sama dia. Dan kemudian kita juga mendengar suaranya. Bagaimana roh ini kita belum peka. Hari ini saya nggak bahas tentang mendengar. Dulu waktu manusia belum jatuh dalam dosa, dia hidup oleh roh, saudara. Saya nggak bahas banyak lebar. Tetapi ketika kita memiliki roh Allah, kita perlu hidup oleh roh. Nah, ketika kita belum bisa mendengar, kita mendengar suaranya dari firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63 katakan, daging sama sekali tidak berguna, rohlah yang memberi hidup. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu adalah roh. Nah, coba kita lihat, Tuhan itu bergaul dengan dirinya sendiri. Waktu dia mau bergaul dengan manusia, dia taruh manusia itu, dia taruh rohnya dalam diri manusia. Dan firman itu adalah roh. Roh itu, firman yang adalah roh itu menjadi manusia, menjadi Kristus. Ya, supaya bisa bergaul dengan kita. Dan ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, maka kita sedang bergaul dengan roh Tuhan. Waktu kita bergaul dengan firman Tuhan, kita merespon, maka kita sedang hidup dalam roh. Jadi waktu saya mendengar Hezekiah ngomong sesuatu, saya tidak langsung merespon secara daging, tapi saya merespon. Hezekiah ngomong sama hal yang buruk. Seketika saya tersinggung. Tapi ketika saya mau respon, saya merespon berdasarkan roh. Dan roh itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Ingat, ampunilah musuh, berkati dia, doakan dia, Tuhan. Tapi Tuhan, ini bukan ketiga kali, 4 kali. Ini sudah 15 kali. Ketika kita ngomong 15 kali, firman Tuhan ngomong, tapi bukankah aku ngomong 70 kali 7 kali kau harus ngampuni dia? Oh iya Tuhan. Sehingga respon saya itu adalah berdasarkan roh. Saudara, ketika saya respon berdasarkan roh, saya sedang hidup menurut roh. Tuhan ajar kita gini, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Banyak orang salah paham terhadap ayat ini. Banyak orang justru berusaha untuk tidak hidup menurut daging. Dan dia berpikir itu adalah hidup menurut roh. Jangan berusaha tidak hidup menurut daging supaya bisa hidup oleh roh. Tetapi Tuhan ngomong, kalau kau hidup oleh roh, kamu otomatis tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Tuhan mau supaya roh kita itu diaktifkan. Sekarang setelah kita menerima roh Kristus, kita perlu bergaul dengan dia, kita perlu melekat, kita perlu mendengar suaranya, kita perlu merespon, kita hidup berdasarkan apa yang dari roh. Maka otomatis kita tidak akan hidup dalam daging. Sebaliknya kita akan memiliki buah. Karena kita berinteraksi secara roh terus, kita akan memiliki buah, namanya buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Semua buah ini adalah untuk jiwa kita, untuk perasaan kita. Perasaan yang negatif itu digantikan, ya enggak? Orang ini bencekno, betul-betul menjijikkan, brengsek. Tapi entah bagaimana, saya itu bisa mengampuni dia, saya bisa mengasihi. Saya mendapatkan tekanan dalam hidup saya, dalam masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, bertubi-tubi. Tapi entah bagaimana, saya memiliki damai sejahtera dari Allah. Saya bisa memiliki sukacita. Orang menipu saya berkali-kali. Rasanya saya nggak mau tolong lagi, saya nggak mau tertipu. Tapi entah bagaimana, saya tetap punya kemurahan. Saya punya penguasaan diri. Saya punya kelemahan lembut. Rasanya saya mau marah, mau meledak gitu. Tapi saya punya kelemahan lembut. Saudaraku, itu adalah akibat kau hidup oleh roh. Ketika kau hidup oleh roh, kau tidak akan dikendalikan oleh perasaan hidup. Semuanya akan tergantikan. Semua karakter daripada Bapa kita, Allah kita, roh itu, dia akan merembes lagi kita. Kasih itu, kuasanya, hikmatnya, segala sesuatu itu akan merembes karena kita hidup menurut roh. Dan dia, penguasa semesta alam yang pencipta ini, ada di dalam diri kita. Dan kita ketika kita merespon untuk hidup dalam roh, kita mengalami segala sesuatu yang kita hidup. Amin, saudaraku. Iblis tidak bisa menguasai kita dengan perasaan negatif.
Ada dua hal yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama, kita mengerti dengan benar kasih Kristus. Apapun yang terjadi tidak akan memisahkan kita dari kasih. Yesus mengasihi kita. Dia tidak pernah menghukum kita. Dia tidak marah sama kita. Dia tidak mau kamu hidup di dalam keadaan yang buruk. Itu setan semua. Ketika kita memahami kasih Kristus, kita bisa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Aku tahu ini bukan dari kamu, ini setan. Aku tahu, aku mengucap syukur bahwa rancanganmu baik, bahwa kau sudah memerdekakan aku. Hal yang kedua adalah kita hidup oleh Roh. Maka segala kepahitan, segala kekecewaan, kemarahan, depresi, sukacita, stres segala macam itu akan hilang, tergantikan dengan buah dari Tuhan. Roh, buah Roh. Mari kita nanti.